bertemu dengan kalian hari ini. Di sini aku Filbert dan aku Kania. Phil, tahu nggak? Hari ini ibadah voltage beda banget kan? Tahu dong, kan hari ini ada spesial kenaikan Tuhan Yesus. Jadi nggak sabar ya buat ibadah. Tapi sebelum ibadah gimana kalau kita sambut hangat para teman-teman di rumah dulu yuk? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Welcome home! Welcome to Voltage Online Service. Kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Setuju banget kan? Phil, kamu tahu nggak? Kita itu punya yang seru-seru loh. Apa itu kan? CG Kids dong Phil, masa kamu lupa sih? Ayo udah ikutan belum? Ya ampun CG Kids, serius deh itu seru banget. Aku juga udah gabung dong Kania. Aku juga udah gabung nih, soalnya kan CG Kids komunitas rohani yang bikin kita kayak gini nih. Phil, kasih bocoran dong ke teman-teman gimana sih caranya join CG Kids supaya teman-teman juga bisa kece kayak kita. Gampang banget dong, cuma tinggal klik link di description box atau bisa men-scan barcode di layar. Dan cara terakhir nih, dengan cara masuk ke website gms.church/connect. Wah, gampang banget ya Phil caranya, just one click away. Jadi nggak sabar nih ketemu teman-teman di CG, tapi lebih nggak sabar buat mulai ibadah hari ini. Aku juga udah gak sabar banget nih. Tapi sebelum mulai ibadah gimana kalau kita berdoa dulu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah dapat mengikuti ibadah voltage. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan, walaupun masih online ibadah hari ini, kiranya Engkau berkati terus. Berkati firman yang disampaikan supaya menjadi kami lakukan Tuhan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati selalu ibadah hari ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Welcome home Eagle Kids. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan lebih lanjut. Sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Katakan, The Lord is my rock, in Him will I trust. The Lord is my shield. Come on. The Lord is my shield, my refuge and strength. Oh, 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 oh. There is no one else
else like you. Oh, Jesus, I want more of you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me, bring me home. I will give my life to you. I will give my life to you. Go! In you I'm with you, saved by your perfect love. My eyes are on you, I won't be afraid. Sama-sama angkat suaramu. Whoa, there is no one else like you. There is no one else like you, Jesus. Whoa, whoa, Jesus, I want more of you. Come on. I will wait and wait for you alone. You will elevate me, bring me home. I will give my life to you. I will give my life to you. Sama-sama katakan. I will give my life to you. I will give my life to you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me. I will give my life to you. I will give my life to you, Jesus. I will wait and wait for you alone. You will elevate me, bring you home. I will give my life, so I will give my life to you. To you. I will give my life to you, Jesus. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa? Go. Go. Luasnya dunia dan seluruh semesta dalam genggamanmu, demikian hidupku. Dalam kesesakan kau takkan tinggalkan, sunahlah kalungku, teguhlah imanku. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan semua Yesus kau berkuasa. Go!
Raja dunia dan seluruh semesta, dalam genggamanmu demikian hidupku. Dalam kesesatan kau takkan tinggalkan, sinarlah kau untuk teguhlah. Sama-sama katakan jika Tuhan, jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa Maha Engkau, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan bacakan nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus kau perkasa. Sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Haleluya. Sama-sama katakan, jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa Maha telah dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus kau perkasa. Yesus kau perkasa. Yesus kau perkasa. Haleluya. Eagle Kids, are you ready to jump for Lord? Come on! Everybody clap! When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, jump to the right, shout joy, shout joy. Jump to the right, shout joy, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Oh, oh, oh. To the left, jump to the left, shout joy, shout joy. Jump to the right, shout joy, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Oh, oh. Everybody shout, shout joy. Clap your hands in the air, come on. I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Say every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, jump
have joy, jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, if you have joy, sing with me. Have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, if you have joy, jump to the left, shout joy, shout joy. Jump to the right, shout joy, 'cause He's good to you and me. Oh, oh. Jump to the left, shout joy, shout joy. Jump to the right, shout joy, 'cause He's good to you and me. Oh, oh. 'Cause He's good to you and me. Oh, oh. Once again, 'cause He's good to you and me. Oh, oh. Shout joy! Hallelujah! Hallelujah! Mari Voltagers, kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan dan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Ku dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua keadaan dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa, takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus.
Terima kasih ya Yesus, kuasa-Mu ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Sekali lagi dengan nyembut. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada
yang bangkit dari maut dan kini naik ke surga, yang menyiapkan tempat bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu memikirkan kami anak-anak-Mu. Engkau begitu mempedulikan kami anak-anak-Mu. Sekarang giliran kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan sesuatu di bumi ini. Selama kami masih hidup, selama kami masih ada di dunia ini, Kamu melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau temukan kami berkenan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Voltagers, senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua yang ada di rumah. Anyway, thank you Present Worship. Ya, hari ini kita memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kalau bulan lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita bersyukur karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dosa-dosa kita ditebus. Kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Lalu Tuhan Yesus bangkit yang menunjukkan bahwa alam maut tidak menguasainya. Dan hari ini kita akan memperingati Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang mempersiapkan tempat bagi kita. Kita sama-sama lihat firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12 ya. Kita sama-sama buka Alkitab kita, Filipi 2 ayat 12. Yang sudah ketemu boleh angguk-anggukkan kepalanya. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Teman-teman, tadi kita baca di ayat 12 ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ternyata teman-teman, ketaatan kita selama kita masih hidup di dunia ini perlu dijaga. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Teman-teman, saya mau kasih tahu, kakak mau kasih tahu bahwa hidup kita ini di dunia ini itu sementara. Ada masa waktunya. Kalau Tuhan izinkan bisa jadi sampai 70 tahun, 80 tahun, ya udah jarang sih, tapi ada yang sampai 90 tahun. Ya, tapi boleh kakak kasih tahu bahwa hidup kita di dunia itu sangat sementara. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan bilang waktumu sudah selesai, waktumu sudah habis. Waktu kita begitu sementara. Dan siapa yang percaya bahwa ujung hidup kita adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga, boleh lambaikan tangannya. Yang percaya, kakak melihat dengan mata iman bahwa semua anak-anak itu sedang melambaikan tangan ya. Dimanapun berada, di rumah atau dimanapun kalian berada sedang melambaikan tangan karena kalian percaya bahwa ujung hidup kita itu adalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, surga itu adalah tempat di mana kita, setiap kita, anak-anak Tuhan, setiap orang percaya yang tetap percaya kepada Yesus sampai kepada akhirnya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bukan karena apa kata orang, tapi dari dirinya sendiri itu percaya dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan kalau hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, tahukah bahwa sejak Tuhan Yesus itu disalibkan, bangkit, kemudian beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia itu menyampaikan begitu banyak pesan. Ya, kalau misalkan nih kita mau ditinggal mama mau keluar negeri, papa mau keluar negeri. Papa mama itu meninggalkan pesan untuk kita. Oh iya, kamu nanti harus makan ya, nurut ya sama oma opa. Terus apalagi pesannya biasanya, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Itu pesan yang penting bukan? Ya, itu pesan yang penting. Begitupun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, sebelum pergi ke surga, dia menyampaikan begitu banyak pesan. Yang artinya pesan ini adalah pesan yang begitu penting bagi setiap kita. So hari ini kita akan mendengarkan dan menghidupi apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Karena ini pesan yang penting. Lalu apa yang sebelum kita melakukan apa yang jadi pesan Tuhan,
apa yang menjadi tugas kita di dunia ini, kita mau baca dulu. Kita mau pelajari dulu apa yang menjadi janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yang sudah dapat katakan yes dengan keras. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita mau komitmen untuk percaya sampai kepada akhirnya, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu risau. Tuhan itu naik ke surga, tidak meninggalkan kita itu sebagai yatim piatu. Tapi Dia selalu bersama-sama dengan kita. Karena Roh Kudus menyertai kita. So kita nggak perlu jadi orang yang gelisah. Oh iya, Tuhan Yesus naik ke surga, lalu aku menjadi sendiri. Aku nggak punya siapa-siapa. Mama papa sibuk. Tuhan Yesus naik ke surga, aku ditinggal. No, enggak. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga, di ayat selanjutnya dikatakan, aku sedang menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali. Ini janji Tuhan. Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan, Alkitab ini berisikan isi hati Tuhan. Ada janji Tuhan di dalamnya, janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Janji Tuhan itu tidak mungkin dibatalkan. Sehingga kita gak perlu gelisah. Tuhan mau menyediakan tempat bagi kita yang percaya sampai pada kesudahannya. Ini adalah janji yang begitu indah. Bukan dari kata orang lain, bukan sekedar dari kata kakak saja. Tapi ini dari Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dari lidah bibirnya. Bahwa kita akan berada di mana Tuhan Yesus berada setelah Tuhan Yesus menjemput kita suatu hari nanti. Ya, janji ini seharusnya membuat kita menjadi kuat. Membuat kita tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Semakin kuat. Artinya kita gak mudah goyah. Kita gak mudah lengah dan terus mengerjakan keselamatan kita. Karena yang kita tahu ujung dari hidup kita adalah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus jemput kita, dan Tuhan Yesus bawa kita ke tempat di mana Tuhan Yesus berada, yaitu di surga. Ya, kita itu bukan jadi orang yang bulan lalu kita peringati, kita ditebus dosanya, kita diampuni dosanya, lalu kita jadi orang yang hanya ikut-ikutan agama Kristen. No, kita itu ditebus dengan darah yang mahal untuk suatu rencana yang jauh lebih besar dari sekedar mengikuti agama. Darah yang mahal itu gak hanya untuk kita supaya ikuti sebuah agama, no. Tapi untuk kita bisa terima sebuah janji yang mutlak, sebuah janji yang tidak dapat dibatalkan. Untuk suatu hari nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus hidup di dalam kekekalan dan sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ya, kajian percaya pasti dibedakan ya antara orang yang sekedar selamat, oke. Kamu diselamatkan, kamu ditebus dosanya dengan orang yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya. Karena firman Tuhan di Filipi tadi dikatakan bahwa karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya akan dibedakan suatu hari nanti orang yang udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamat, lalu sudah gitu ya. Dengan orang yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya, pasti akan dibedakan orang yang hanya datang ke gereja lalu pulang. Dengan orang yang dengan getolnya melayani Tuhan
menjangkau jiwa akan beda perlakuannya antara orang yang lulus dan orang yang lolos. Kita mau jadi apa hari ini? Mau jadi orang yang lulus atau yang lolos, hanya passing grade? Ya, rewardnya pasti beda walaupun kakak nggak tahu karena belum pernah ke sana. Tapi ketika firman Tuhan bilang, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Pasti ada rewardnya suatu hari nanti. Ya, teman-teman, Tuhan Yesus tebus dosa kita tidak sekedar supaya kita itu jadi orang yang selamat. Tapi ada kerinduan Tuhan yang jauh lebih besar dari itu. Sehingga ketika kita nanti di akhir hidup kita berada di mana Tuhan Yesus berada. Amin. Kita lihat di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Supaya kita tahu ya, bagaimana mengerjakan keselamatan itu, bagaimana apa misi yang Tuhan kasih kepada kita, apa pesan yang Tuhan rindu untuk kita kerjakan. Oke, yang sudah dapat katakan wuhu. Oke. Lukas 24. Kak Jen yang belum dapat ya, Kak Jen buka dulu. Ayat 50 sampai 53. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Dan kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53 kita baca dengan suara yang sangat keras. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bukannya ya sudah deh, Tuhan Yesus sudah gak ada di sini. Gak ada yang ngeliatin kita, gak ada yang akan mengevaluasi kita, mereview hidup kita, gak ada. Aku kembali lagi lah ke kehidupan lamaku. Enggak, mereka tidak seperti itu. Tapi di sini dikatakan mereka berada di bait Allah, mereka ada di rumah Tuhan. Misi yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdiam di rumah Tuhan. Ini dikatakan sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga. Artinya ini adalah pesan yang sangat penting. Ya, saat Tuhan Yesus bilang, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Lalu Tuhan Yesus pergi, lalu kembali lagi. Jangan sampai Tuhan temukan kita itu jadi mantan orang yang pernah ke gereja. Jangan sampai Tuhan itu temukan kita jadi seorang mantan orang yang pernah berapi-api, mantan orang yang melayani, mantan pemimpin, mantan orang yang pernah melakukan penjangkauan. Jangan sampai ketika Tuhan mau jemput kita, Tuhan itu temukan kita hanya sebagai seorang mantan. Tapi bagaimana Tuhan itu bisa temukan kita itu tetap berada di rumah Tuhan. Bahkan sampai memutih rambut kita, bahkan sampai Tuhan Yesus jemput kita datang kedua kali. Kita ditemukan masih jadi orang yang setia dan taat mengerjakan apa yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan. Ini yang harus kita lakukan seperti yang dikatakan di kitab Lukas ya. Sehingga kita senantiasa untuk berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kakak mau tanya, Voltagers, siapa di sini yang selalu setia datang ibadah Voltage? Boleh lambaikan tangannya. Ya, siapa di sini yang setia melayani di ibadah Voltage? Boleh lambaikan tangannya. Kalian lihat, semua adalah anak-anak yang rajin ke gereja. Semua adalah anak-anak yang rajin melayani. Penting ya untuk datang ibadah onsite, penting untuk kita bisa datang ke rumah Tuhan. Yang bisa kita lihat secara fisik sebelum kita ke rumah Tuhan di dalam kekekalan. Yang hari ini kita belum bisa lihat. Ya, Voltagers, selalu datang ibadah Voltage itu penting. Kenapa bergereja itu penting? Yang pertama, karena gereja itu adalah rumah Tuhan yang kelihatan. Bagaimana bisa kita percaya rumah Tuhan yang tidak kelihatan?
kalau kita sendiri nggak pernah datang ke rumah Tuhan yang kelihatan. Maka penting bagi kita untuk datang ke gereja, karena gereja itu rumah Tuhan, tempat di mana Tuhan berada. Sekalipun Tuhan itu omnipresent, hadir dimanapun kita ada, mau di kamar, di sekolah, Tuhan itu ada. Tapi gereja itu adalah tempat yang dikhususkan untuk Tuhan itu bisa berperkara kepada umatnya dimanapun mereka, di kota manapun. Makanya penting kita itu ke gereja. Yang kedua, karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Kita lihat di Efesus 1. Efesus 1 ayat yang ke 22 sampai 23, kakak akan bacakan dan teman-teman perhatikan. Efesus 1 ayat yang ke-22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan ia telah diberitakannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja adalah tubuh Kristus yang di dalam segala kepenuhan Allah. Mereka memberitakan kemuliaan Tuhan. Berdiamlah di dalam rumah Allah karena kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu harus komplit. Apapun latar belakangmu, apapun talentamu, apapun kebisaanmu, pengetahuanmu, panggilanmu, berdiamlah di rumah Tuhan. Karena kamu dibutuhkan di rumah Tuhan. Karena kita adalah tubuh Kristus. Katakan, aku adalah tubuh Kristus. Yang ketiga, kenapa gereja itu penting? Yang ketiga adalah karena gereja adalah mempelai Allah. Karena gereja adalah mempelai wanita Allah. Kita lihat di Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hari ini kita adalah istri, mempelainya Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah kepalanya kita. Kita ini mempelai Tuhan, kita adalah orang jemaat yang dijagai Tuhan dengan segala rupa. Ya, gereja itu begitu penting. Jemaat Tuhan itu begitu penting sampai dikatakan mempelainya Tuhan. Jangan sekali-kali menjelek-jelekkan gereja apapun yang terjadi. Ya, karena gereja itu adalah kita manusia. Apapun yang terjadi di gereja itu gak akan pernah menjadi sempurna karena Tuhan yang akan menyempurnakannya. Maka dari itu, jangan jelek-jelekkan gereja dimanapun engkau berada. Karena Tuhan atas segala Tuhan. Karena kepala jemaat itu akan membela habis-habisan jemaatnya. Karena Tuhan akan membela habis-habisan gereja itu. Tuhan itu punya janji setia dengan gerejanya. Begitupun dengan kita yang harus punya komitmen untuk berdiam di dalam rumah Tuhan. Kalau hari ini kita masih voltage, kakak rindu bisa ketemu sama kalian. Sampai nanti kalian sudah beruban. Amin. Ya, itu dia yang ketiga. Yang keempat, gereja berkuasa, Allah maut tidak akan menguasainya. Itu ada di Matius 16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Allah maut tidak akan menguasainya. Kenapa? Karena tadi kan sudah kakak bilang bahwa Tuhan itu membela habis-habisan gerejanya. Sehingga apa? Dia melindungi sedemikian rupa gerejanya. Sampai Allah maut pun tidak menguasainya. Maka dari itu kita penting untuk bisa berdiam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Itu misi yang pertama. Kenapa kamu ada di gereja? Ada apa di gereja? Yang pertama karena di gereja itu, karena gereja itu penting. Karena di gereja itu ada you and me.
ada kamu dan aku. Lalu di gereja juga ada doa dan penyembahan, di mana kita secara bersama-sama bisa berdoa, di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir menjawab doa mereka, di mana nama Tuhan ditinggikan, di situ salibnya ditegakkan, maka akan lebih banyak orang yang bisa mengenal Kristus. Yang ketiga, karena di gereja ada Injil, ada berita baik, ada kabar baik, kabar keselamatan. Selanjutnya karena di gereja adalah persekutuan dengan tubuh Kristus sampai pada akhirnya. Dan yang terakhir, di gereja adalah ada domba-domba yang terhilang. Ada mereka yang butuh Tuhan. Ada mereka yang haus dan lapar untuk bisa diterima. Ya, teman-teman. Tapi lebih daripada domba yang hilang, mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka yang belum mengerti tentang Injil, berada di dalam rumah pun, berada di dalam gereja pun ternyata bisa hilang loh. Bukan hilang secara fisik, tapi ketika kamu mulai berpikir, I don't care what you are doing, yang penting aku ikut CG, yang penting aku datang ibadah, selebihnya jangan ganggu aku, jangan usik aku. I don't care, yang penting aku Kristen, setiap Sabtu atau setiap minggu aku ke gereja. Mereka adalah domba yang hilang juga loh. Coba cek teman di CGBU atau teman dimanapun kau berada yang dulu berapi-api, ketika cinta mula-mula dia berapi-api. Lalu semakin kesini, semakin banyak tugas, banyak PR. Mereka gak mau diganggu dan bilang yang penting aku datang ke gereja, yang penting aku datang CG. Urusan pelayanan, urusan penginjilan, sudahlah itu urusan temanku yang lain. Hari ini berdoalah untuk mereka. Karena mereka pun butuh Tuhan. Mereka pun butuh dibakar lagi. Semakin lama mereka bisa semakin hilang. Maka dari itu penting untuk saling menguatkan, saling mendukung di dalam CG yang ada. Amin. Sehingga kita akan terus bergerak. Kita akan terus bekerja untuk Tuhan mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau mau menemukan dirimu pada akhirnya dijemput Tuhan dan berada di mana Yesus berada. Dan berada di rumah kekekalan bersama dengan Tuhan yang mungkin hari ini tidak kelihatan. Maka belajarlah terlebih dahulu untuk berada di rumah Tuhan yang kelihatan. Dengan pengertian kenapa gereja penting dan apa yang ada di gereja. Sehingga kamu yang berada di rumah ini punya pengertian yang cukup untuk kamu bisa bertahan sampai pada kekekalan suatu hari nanti. Amin. Belajar dulu di sini. Belajar dulu di Voltage. Nanti pada saat transisi ke AOG jangan hilang. Belajarlah di AOG. Saat transisi ke level-level selanjutnya, jangan berhenti, jangan hilang. Teruslah melayani Tuhan. Teruslah berapi-api untuk Tuhan. Amin. Itu misi yang kedua. Misi yang kedua adalah memberitakan Injil. Penting bagi kita untuk terus mengerjakan keselamatan kita dengan memberitakan Injil. Karena ada banyak orang-orang di luar sana, bukan cuma teman kita yang mulai hilang-hilangan, yang hilang. Tapi mereka yang di luar sana itu mereka butuh Tuhan. Mereka itu selalu mencari kebenaran. Dan sometimes kalau cari kebenaran di dunia ini, itu jawabannya seringkali salah. Mereka akan terbawa ke pergaulan yang salah. Cara-cara hidup yang salah. Maka dari itu mereka butuh kita. Ya, kita lihat di Markus 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Kakak bacakan ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru
Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Teman-teman, ini yang harus kita lakukan. Beritakan Injil. Jangan sibuk memikirkan diri sendiri. Aku dan aku. Yang penting aku sudah selamat. Yang penting aku ke gereja. Teman-teman, sampai pada akhirnya nanti, beritakanlah Injil. Ceritakan tentang keselamatan yang kamu terima kepada orang lain. Karena untuk itu kamu diselamatkan. Misi yang ketiga, kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita buka sama-sama ya. Dan kita akan bacakan ini ayat yang begitu sering kita dengar, begitu sering kita baca. Tapi coba cek hidupnya masing-masing, diri sendiri. Sudah dikerjakan atau belum? Kita sama-sama baca ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah, katakan ajarlah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, gak berhenti sampai kita memberitakan kabar baik kepada teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Tapi sampai kepada memuridkan mereka, mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah diajarkan kepada kita. Supaya mereka pun bisa mengerjakan, memberitakan Injil kepada orang lain. Dan penginjilan itu, pemuritan itu akan menjadi seperti bola salju yang semakin lama semakin besar. Sampai ujung bumi mengenal Tuhan. Kita rindu ya, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita rindu sampai seluruh bumi itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan rindu pakai kita menjadi alatnya. Memberitakan kabar baik itu dan memuridkan Tuhan. Memuridkan jiwa-jiwa, memuridkan kota, memuridkan generasi. Bukan hanya generasi kita tapi generasi di bawah kita. Itu jadi misi yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat 3 misi ini. Yang pertama, dengan berdiam di rumah Tuhan seumur hidup kita sampai memutih rambut kita. Yang kedua adalah memberitakan Injil sampai kemanapun kita berada. Kita mungkin sekolah keluar negeri, keluar kota. Beritakanlah Injil dimanapun kita berada. Yang ketiga, memuridkan jiwa-jiwa, memuridkan kota, memuridkan generasi kita, bahkan generasi di bawah kita. 3 hal ini harus kita kerjakan sampai pada kesudahannya. Dan di kesudahannya nanti Tuhan jemput kita dan Tuhan temukan kita berkenan, setia. Dan Tuhan bilang, good job anakku. Ikutlah turut dalam kebahagiaan Tuhan di sorga bersama-sama dengan aku. Siapa yang mau mengalami itu boleh lambaikan tangannya. Kakak juga mau. Dan kita mau baca ya ayat yang terakhir di yang Filipi 2 ayat 12 supaya kita ingat sampai seterusnya sampai kita dewasa nanti. Kita baca dengan suara yang keras. Ini pesan buat teman-teman semua. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, jadilah taat. Selanjutnya kita baca. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja saat aku masih hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Sampai kapanpun. Mungkin kita belum pernah ketemu secara fisik. Tapi kakak percaya kamu akan terus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Allah yang kau sembah di masa mudamu hari ini. Allah itu pula lah yang akan kau sembah di masa tuamu sampai pada akhir hidupmu. Amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Hari ini di momen kenaikan Tuhan Yesus, kakak mau ajak sekali lagi untuk engkau Voltagers mengambil keputusan yang engkau putuskan dari diri sendiri, dari hatimu yang terdalam, untuk engkau mau berdiam di rumah Tuhan seumur hidup dan mau sungguh-sungguh berada di dalam persekutuan sampai pada kekekalannya. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.
Sama-sama katakan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakan, Aku dilayakan. thank you Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi, Ku bernyanyi bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. sama-sama angkat kedua Dalam tanganku. hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kita sama-sama ulangi lagu ini dari awal. Katakan ku berdiam, ini janji kami Tuhan. Amin. Dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakan, Dilayakan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan. pujianku Naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Hari ini bagi engkau yang mau berkomitmen untuk ada di rumah Tuhan seumur hidupmu, karena kamu yakin, kamu percaya bahwa ujung hidupmu adalah kekekalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kamu mau mengerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Mari sama-sama kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang berlutut di hadapan-Mu. Sejak masa muda kami mau mencintai hadirat-Mu, mencintai rumah Tuhan. Bukan hanya mencintainya, tapi kami rindu, kami menyukainya. Hadirat Tuhan bukan menjadi tempat pelarian kami saja, tapi tempat di mana kami suka berlama-lama di dalamnya. Karena di dalam hadirat-Mu, di dalam rumah Tuhan, kami bisa berjumpa dengan Tuhan yang kami cintai, yang kami sukai lebih dari apapun. Hari ini Tuhan, kami mau taruh janji kami di hadapan-Mu. Sebab kami bahagia tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidup kami. Haleluya. Katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam
Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Yes, Tuhan. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ini waktumu berbicara sama Tuhan. Ini waktumu beracara bersama-sama dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Sampaikan janjimu, sampaikan komitmenmu di hadapan Tuhan. Begitu banyak anak-anak, begitu banyak voltagers di seluruh gereja Mawar Sharon. Hari ini berkomitmen untuk menjaga hidupnya, menjaga keselamatannya dengan sungguh-sungguh. Mau setia sampai pada akhirnya ya Tuhan. Hadirlah dalam hidup mereka ya Tuhan, jaga hidup mereka, selalu beserta mereka. Supaya sampai pada akhirnya Kau temukan mereka menjadi anak-anak yang taat dan setia, yang mengasihi Engkau lebih daripada apapun. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya suatu hari nanti kami akan bertemu bersama-sama. Terlebih lagi kami akan bertemu Engkau di dalam rumah kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Voltagers, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang begitu mengasihi engkau, yang menyediakan tempat di dalam kekekalan bagimu, yang menyertai engkau selama engkau hidup di dunia ini, untuk engkau terus mengerjakan keselamatanmu tanpa menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat ini dengan penuh sukacita dan kami siap untuk mengerjakan misi-misi yang telah engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa Voltagers, God bless you. In Him will I trust.
The Lord is my shield, my refuge and strength. Oh, there is no one else like you. Oh, Jesus, I want more of you. In you I'm in you, saved by a perfect love. My eyes are on you, I won't be afraid. Oh, there is no one else like you. There's no one else like you, Jesus. Oh, Jesus, I want more. For you alone, you will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life.